Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Prasetyo, prodi saya Manajemen Dakwah, semester 3 Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, mata kuliah Komodifikasi Dakwah. Judul materinya yaitu Komik Islami di Media Sosial Instagram, Dakwah Kreatif Melalui Komik. Dosen pengampunya yaitu Dr. Samsul Hidayat MA. Ya, baik, selanjutnya di sini saya akan memberikan sebuah video materi penjelasan perkuliahan kita, yaitu Komik Islami di Media Sosial Instagram, dakwah melalui komik. Ya, selanjutnya kita membahas materi kita, yaitu Komik Islami di Media Sosial Instagram, dakwah kreatif melalui komik, disusun oleh saya sendiri. Ya, yaitu poin materinya kita ada 4. Yang pertama, pengertian komik Islami. Kedua, menjelaskan fenomena komik Islam di Instagram. Yang ketiga, memperlihatkan contoh-contoh komik Islami. Keempat, komik sebagai media dakwah kreatif dan tren hijrah generasi Z. Dan yang terakhir itu penutup dan daftar pustaka. Pertama, kita lanjut materi 1. Pengertian komik Islami. Komik Islami berasal dari bahasa Yunani, yaitu komikos, yang artinya sesuatu yang lucu dan berhubungan dengan komedi, atau diartikan juga sebagai sebuah buku atau gambar yang terdiri dari komik strip. Komik strip yaitu merupakan cerita melalui gambar-gambar yang terpisah, di mana setiap karakter gambar itu berkelanjutan dengan gambar yang lain, disertai dengan dialog atau percakapan dalam gambar tersebut. Jadi, komik ini ya berasal dari Yunani, karena mungkin bahasanya itu komikos, jadi dari Yunani. Selanjutnya yaitu komik itu sebuah buku atau karya seseorang, sesuatu yang lucu atau berhubungan dengan komedi yang unik, yang sebagai hiburan. Tapi di dalam komik tersebut terdiri dari buku atau gambar yang terdiri dari komik strip. Yang dimaksud itu seperti komik strip. Di dalam komik tersebut yaitu ada juga buku, ada juga gambar atau kartun animasi, agar para pembaca juga lebih asik, dan juga disertai dengan dialog atau percakapan lebih dari 2 orang atau 2 orang. Selanjutnya, secara sederhana, komik merupakan bagian dari kartun. Kartun itu sendiri dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu kartun verbal dan kartun non-verbal. Kartun verbal adalah kartun-kartun yang memanfaatkan sebuah unsur-unsur verbal, seperti kata, frasa, kalimat, wacana di samping-samping gambar jenaka dalam memancing senyum dan tawa para pembacanya agar terhibur. Sementara itu, kartun nonverbal adalah kartun yang semata-mata memanfaatkan gambar-gambar atau visualisasi jenaka untuk menjalankan tugas itu. Adapun gambar-gambar yang disajikan pada jenis kartun yang kedua ini adalah gambar-gambar yang memutarbalikkan logika. Ya, yang dimaksud ini dalam setiap komik Islam itu ada, pastinya itu ada kartun atau gambar yang tidak nyata, yang diedit, dimodifikasi agar lebih tertarik atau lebih seru, lebih unik, dan para pembacanya juga bisa terhibur karena bisa melihat dari teksnya dan dari gambarnya.
Selanjutnya kita membahas materi kedua, yaitu menjelaskan fenomena komik Islam di Instagram. Media sosial menjelma sebagai media agenda dakwah Islam populer. Dakwah Islam populer kian merambah budaya pop seperti film dan novel. Di antara produk Islam tersebut adalah yang sering populer adalah film ayat-ayat cinta yang diangkat dari novel Islami yang dikaryakan oleh Habibur Rahman El-Shirazi. Visi utama dari e-komik ini adalah menunjukkan bahwa Islam itu bukan agama yang mengajarkan anarkisme dan terorisme dengan menampilkan kebaikan dan inspirasi. Yang dimaksud ini adalah komik Islam ini dia bukan mengajarkan yang anarkis, yang tidak baik atau negatif, tetapi komik Islam atau e-komik ini dia menunjukkan bahwa komik Islam ini bukan juga Islam agama yang mengajarkan hal-hal berbau negatif, tetapi hal positif, yaitu seperti menampakkan sesuatu kebaikan dan inspirasi. Fragmentasi otoritas yang dilakukan oleh Utomo sebagai pembuat komik Islam merupakan otoritas baru yang menggeser otoritas lama akibat media. Utomo sebagai otoritas baru yang tidak berlatar belakang pada bidang agama yang kuat, dengan mudah memiliki akses otoritas untuk berbicara agama yang dituang dalam bentuk komik. Otoritas baru ini tidak berlatar belakang pada bidang agama dan hanya mengendalikan keahlian retorika. Jadi, komik Islam ini, dia penulisnya atau pembuatnya komik Islam ini, dia tidak ada berlatar belakang di bidang agama yang kuat. Mungkin dia hanya mengetahui tentang sepintas agama atau mengetahui ilmu agama, tidak seluruhnya. Tetapi dia bisa membuat komik Islam ini, dia hanya mengendalikan sebuah keahlian retorika, mungkin keahlian dari diri sendiri. Dia memiliki ide yang bagus, dituangkan, atau dia sambil mengisi waktu kosong atau waktu luang, dia menulis bagaimana komik Islam itu. Selanjutnya, dalam Oxford, komoditas atau barang jualan bermakna memiliki kualitas dan benda jualan atau objek perdagangan. Jadi komodifikasi Islam ini adalah memperdagangkan Islam atau keimanan dan simbol-simbolnya menjelma sebagai sesuatu yang diperjualbelikan untuk keuntungan bisnis. Jadi komik Islam ini bukan hal yang negatif, tetapi juga hal positif dan bisa menjadi peluang untuk bisnis. Dikarenakan jika kita menulis banyak komik, dan kita bisa juga memperjualbelikan, kita berdagang, dan dari berdagang itu kita bisa mendapatkan sebuah keuntungan, ya walaupun tidak besar, tetapi ya lumayan ada juga pemasukannya, ya, agar kita bisa mendapatkan sebuah sampingan juga dan penyemangat dalam kita menulis. Komodifikasi terjadi di semua sektor kehidupan. Salah satunya adalah bidang telekomunikasi, terutama di Instagram. Di antara tata cara komodifikasi di media sosial adalah penayangan iklan yang menarik dan informasi. Komodifikasi ini kita harus melakukan salah satu bidang, yaitu bidang telekomunikasi, ya terutama pada media sosial, media Instagram. Jadi setiap kita mau menayangkan sebuah komik Islam itu, kita pertama harus menggunakan telekomunikasi kepada beberapa orang atau lebih, agar tidak terjadi miskomunikasi atau putus dalam berkomunikasi. Di komik Islam ini juga dia bisa
dilakukan atau penayangan di semacam iklan yang menarik dan informasi. Jadi jika kita membuka video atau menonton video hiburan atau tentang ceramah, pada saat kita membuka, dia akan menayangkan sebuah iklan sepintas ya, walaupun cuma 30 detik sampai 1 menit. Kadang tidak sampai lebih, tidak sampai 30 detik. Tapi iklan itu dia bukan iklan yang tidak jelas, tapi iklan itu ya iklan yang lumayan menarik dan bisa memberikan informasi kepada kita atau penonton. Komodifikasi ini terdapat di dalam iklan e-komik yang bertujuan tertentu dalam dunia marketing. Dunia marketing itu tidak terlepas dari promosi yang menarik dari sebuah iklan untuk menarik perhatian konsumen media. Ya, dalam arti di sini e-komik ini bertujuan juga di dalam dunia marketing, dunia perdagangan. Dunia marketing juga itu tidak lepas dari promosi. Jadi e-komik selain dia bertujuan untuk menghibur para pembaca komik Islam, tetapi juga e-komik ini juga memberikan promosi yang menarik atau yang baik agar para konsumen itu bisa lebih menyukai dari karya-karya e-komik. E-komik ini bukan pemain baru di dalam media sosial, karena saat ini ia memiliki follower terbesar di dunia marketing. Dalam arti, e-komik ini bukan komik Islam yang baru, tetapi komik Islam yang sudah lama, karena sampai saat ini aja e-komik ini memiliki follower terbesar di dunia marketing. Berarti banyak para konsumen atau pembaca yang tertarik dengan karya-karya dari e-komik tersebut. Iklan ini senantiasa berinovasi dalam berbagai bidang, sehingga banyak perubahan dan tidak menjenuhkan follower atau konsumennya. Dalam arti, iklan yang ditayangkan di e-komik ini sangat berinovasi, sangat bermanfaat di dalam bidang-bidang seni budaya, bidang agama, bidang politik, dan lain sebagainya, sehingga follower atau konsumen yang tertarik dengan dia itu tidak jenuh, tidak merasa seru, tapi dia akan merasakan kenikmatan, kenyamanan, atau keasikan dalam membaca. Namun tidak hanya e-komik yang menerapkan model marketing ini, tapi banyak akun komik Islam lain yang serupa. Salah satunya yaitu Komik Nu, yang merupakan saingan terbesar dari e-komik. Selanjutnya kita membahas materi ketiga, memperlihatkan contoh-contoh komik Islami. Salah satu contohnya yaitu judul komik Masjid Cengho. Tema komiknya mengenai sejarah Islam. Pengarangnya Wong Comics, penerbitnya PT Alex Media Komputindo. Ya, di dalam komik ini dia menyajikan 3 tahap cerita. Yang pertama yaitu tentang sejarah awal mulanya Laksamana Cengho datang ke tanah Jawa, di mana Laksamana Cengho itu adalah panglima perang pada masa kekaisaran dinasti Ming bersama armada kapal yang berukuran raksasa. Laksamana Cengho memimpin misi perdamaian dan perdagangan, juga penyebaran agama Islam di tanah Jawa, khususnya di Majapahit. Lalu cerita itu dilanjutkan dengan kegiatan oleh tokoh Ardi dari awal ia bangun tidur sampai ia mengunjungi Masjid Cengho di Surabaya, dan di sanalah sejarah Masjid Cengho dijabarkan oleh Ustadz Mo. Berarti dalam komik ini ya dia masjid ini juga sebuah sejarah lama, di mana seorang Cengho itu dia datang ke tanah Jawa bertujuan untuk menyebarkan misi perdamaian dan perdagangan, dan juga menyebarkan juga agama Islam di tanah Jawa. Selanjutnya 33 pesan Nabi. Judul komiknya yaitu 33 pesan Nabi. Tema dari komik tersebut yaitu edukasi Islam. Pengarangnya Feby Suryawibawa, penerbit Zaituna.
Komik ini menyajikan cerita yang didasari hadis Bukhari dan Muslim. Butir-butir hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim diterjemahkan dalam komik dengan kisah kehidupan masyarakat di Indonesia sekarang, meliputi dari segi sosial, politik maupun budaya. Di dalam komik ini disajikan banyak sekali cerita-cerita yang kebanyakan dari kehidupan pengarang komik ini sendiri. Jadi di dalam komik ini dia selain menceritakan kehidupan masyarakat Indonesia sekarang ataupun dia menyebutkan butir-butir hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, tetapi juga dia menjelaskan atau menceritakan kehidupan sang penulis ini, yang pengarang ini, yaitu Feby Suryawibawa. Jadi dia tujuan membuat buku ini tidak hanya untuk umum, tidak hanya kehidupan di luar atau di masyarakat sekitar, tetapi dia menceritakan kehidupan diri dia sendiri atau pengarang komik ini sendiri. Selanjutnya kita membahas materi 4. Materi 4 yaitu komik sebagai media dakwah kreatif dan tren hijrah generasi Z. Pada tahun 2019, jumlah pengguna aktif Instagram mencapai 150 juta pengguna yang didominasi generasi Z. Lumayan cukup banyak yang disukai oleh generasi Z. Generasi Z yaitu adalah generasi yang dilahirkan pada tahun 1996 hingga tahun 2010, yaitu generasi yang melek teknologi, khususnya media sosial dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Ya, dalam arti generasi ini sudah generasi modern, sudah serba instan, praktis, dan tidak ribet. Ya, contohnya pada zaman dahulu kita mau mengirimkan suatu pesan kepada seseorang, itu kita mengirimnya bisa lewat pos ataupun lewat burung. Dan seiring perkembangan zaman dari tahun ke tahun, kita sekarang lebih mudah mengirimkan sebuah pesan, yaitu bisa melalui WhatsApp, Telegram, ataupun dengan pesan SMS yang kita kirim, dan akan sampai itu sebentar, tidak nyampai 30 detik, bisa jadi cuma 1-5 detik langsung masuk ke tujuan yang kita, pesan yang akan kita kirim ke orang tersebut. Di antara ciri generasi Z adalah pola pemahaman mereka tentang sesuatu serba instan dan singkat. Di Indonesia sendiri, generasi Z adalah remaja yang duduk di bangku SMP maupun SMA. Generasi Z ini banyak berbagai macam informasi di media sosial yang umumnya dihadirkan secara sederhana dan menarik, baik berupa meme atau video-video singkat sebagai hiburan. Komik Islam di Instagram yang telah menjadi tren pada generasi Z, komik sebagai budaya pop menjadi media dakwah yang dikemas secara menarik atau secara instan, simple, agar tertarik dalam nuansa Islam. Akun komik yang dianalisis e-komik adalah dalam Instagram karena pesan Islam yang disampaikan oleh akun Islam populer yang banyak digandrungi oleh generasi Z ini ringkas dan mengena, yang dalam istilah Nisa atau disebut sebagai soft light dakwah. Komik Islam ini tidak hanya zaman dahulu, tetapi generasi sekarang, generasi Z ini juga tertarik dengan komik Islam melalui media-media sosial lainnya atau media Instagram. Ya, yang terakhir penutup, jadi dapat kita simpulkan bahwa penggunaan komik sebagai media dakwah pada dasarnya memberikan suatu alternatif bagi pelaku dakwah. Salah satu kelebihan yang didapat dalam penggunaan komik antara lain karakteristik komik yang bercerita melalui visual dengan pesan makna yang disampaikan secara tidak langsung, tapi bahkan cenderung menyenangkan atau mengasikkan. Yang dimaksud dengan menyenangkan itu ya di sini adalah visualisasi yang dimunculkan dalam komik.
memberikan kesan yang mudah ditangkap tanpa membedakan usia maupun latar belakang sosial pendidikan khalayak yang membacanya. Jadi, komik Islami ini tidak hanya untuk anak-anak, tetapi umum. Jadi yang membaca komik Islami ini bisa anak-anak, remaja, dewasa, maupun orang tua, ataupun lansia, lanjut usia. Jadi komik Islami ini umum, tidak ada khusus atau dibatasi umurnya. Jadi umum, jadi semua konsumen atau semua pembaca bebas. Dan juga isi dari komik Islam ini tentunya pasti dibuat dengan kata-kata atau kalimat atau gambar yang menarik atau mengasikkan agar para pembaca tersebut makin tertarik atau makin suka dengan karya-karya yang diterbitkan dalam komik Islam ini. Dengan komik Islam ini dapat menjadi solusi alternatif yang efektif dan efisien sebagai media pembelajaran pendidikan agama Islam bagi generasi Z. Jadi komik Islami ini sebuah solusi yang sangat alternatif, sangat efisien, sangat efektif, sangat instan, sangat mudah digunakan sebagai media. Karena zaman sekarang ini kita semua membuka komik Islami ini tidak seperti zaman dulu, atau tidak hanya di buku, tetapi di semua pun bisa dibuka asalkan kita memiliki medianya, yaitu seperti handphone atau laptop yang Android atau Apple, dan juga jaringan yang cukup kuat agar kita bisa membaca atau mendownload atau menyimak, memahami dari isi-isi komik Islami tersebut. Jadi tanpa buku kita bisa juga membaca komik Islami dengan media-media yang lainnya seperti di Instagram, Facebook, YouTube, WA, Telegram, link, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.